فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita terakhir, pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan betapa sucinya garis nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terangkan ya, yang paling mulia di antara kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan sudah kita terangkan juga bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu memiliki dua orang putra kesayangannya. Yang pertama Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq. Dan Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir itu bermazhabkan Asy-Syafi'i rahimahullah. Ia pernah menuliskan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan memastikan bahwasannya Nabi Ibrahim ketika dikaruniakan oleh Allah Ismail, saat itu umur beliau 86 tahun. Sedangkan Sayyidah Sarah itu 76 tahun, terpaut 10 tahun antara Ibrahim dengan istrinya Sayyidah Sarah. Namun Ismail bukan lahir dari rahimnya Sarah, namun dari rahimnya Hajar. 13 tahun kemudian, kata Ibnu Katsir rahimahullah, barulah akhirnya Allah mengkaruniakan Nabi Ibrahim dengan putra yang kedua, yaitu Nabi Ishaq. 13 tahun kemudian, berarti saat itu umur Nabi Ibrahim adalah 99 tahun. Sedangkan Sayyidah Sarah yang saat itu melahirkan Ishaq, umurnya 89 tahun. Bayangkan, terpaut sangat jauh antara ayah dengan anak. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ke kota Makkah. Saat itu belum kota. Saat itu adalah padang pasir tidak bertuan, padang pasir tandus kering, tidak ada tumbuhan, apalagi hewan. Tidak ada air pun di sana. Ditinggalkan hanya dua orang manusia hamba Allah yang tawakal kepadanya, yaitu Nabi Ismail yang masih menyusu dan Sayyidah Hajar seorang busui, ibu yang menyusui. Maka ketika ditinggalkan hanya berbekal air dan kurma saja, beberapa butir. Saat itu Nabi Ibrahim tinggalkan mereka. Maka Sayyidah Hajar protes kepada Nabi Ibrahim, bertanya, ya, hendak kemana engkau Ibrahim? Tidak dijawab. Bertanya, hendak kau apakan kami wahai Ibrahim? Tidak menjawab. Sampai akhirnya Sayyidah Hajar sebagai seorang istri yang salihah, ia berpikir mungkin pertanyaannya yang salah. Maka ia merenung kembali dan ia rubah ungkapannya dan ia bertanya, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkan engkau berbuat kepada kami seperti ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengucapkan satu patah kata, na'am. Hanya itu saja yang diucapkan oleh beliau sembari mengangguk dan sembari berpaling meninggalkan keduanya. Maka Sayyidah Hajar berucap, idzan lan yudayyi'an Allah. Jika demikian, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan meninggalkan kami. Singkat cerita, kemudian Ismail tumbuh menjadi besar. Kemudian Sayyidah Hajar pun juga semakin tua. Kemudian keduanya setelah hidup dan tinggal di sana, setelah Allah karuniakan keduanya ma'u Zamzam,
air Zam-Zam, dan sudah kita terangkan di pertemuan terakhir, air Zam-Zam itu di antara air yang penuh keberkahan. Dia adalah penggalian yang dilakukan oleh malaikat Jibril, dan ia adalah air yang Allah peruntukkan untuk Nabi Ismail. Dan air Zam-Zam adalah 5 syuribalah, air yang seseorang ketika meminumnya, ia silahkan niatkan apapun dan berdoa apapun, niscaya Allah akan mengabulkan orang yang meminumnya. Ya. Kemudian Ismail dan Hajar didatangi oleh sekumpulan orang-orang Arab. Orang-orang Arab dari Yaman yang mana mereka hendak pergi ke arah utara. Mereka melewati kedua hamba Allah yang mulia dan bertakwa ini. Maka sampai di sana mereka meminta izin untuk mengambil air, meminta air, dan sebagian dari mereka meminta izin untuk tinggal di sana. Maka Hajar sangat bahagia, kedua hamba Allah yang aslinya ya ditinggal oleh Nabi Ibrahim hanya berdua saja, sekarang menjadi lebih banyak. Orang-orang tinggal di sana, orang-orang menghormati Nabi Ismail dan orang-orang menghormati Sayyidah Hajar. Dan tentunya mereka senantiasa memuliakan Nabi Ismail. Di antara kemuliaan yang Nabi Ismail peroleh dari mereka adalah ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, mereka pun menikahkan putri-putri terbaik mereka kepada Nabi Ismail. Yang pertama, Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri dari kepala suku Jurhum. Nah, ini orang-orang Jurhum awal mula ya. Jurhum ini adalah yang kelak akan melahirkan keturunan-keturunan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka akhirnya di pernikahan yang pertama ini ternyata kandas. Kita sudah ceritakan di pertemuan sebelumnya, Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail itu 4 kali. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kita kumpulkan 2 dalil yang kuat. Yang pertama firman Allah Jalla Jalaluhu dalam Quran surah As-Saffat surat ke-37 di ayat ke-102, itu adalah pertama kali Nabi Ibrahim datang. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di situ Nabi terangkan 3 kali datang. Kalau di total berarti 4 kali datang Nabi Ibrahim dari Palestina mengunjungi Nabi Ismail. Ya, kunjungan yang pertama, Ismail belum menikah, ia masih dalam kondisi ya anak-anak yang sudah bisa berlari. Ya, dan itulah yang diterangkan di ayat ke-102 dari surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Tatkala Ismail sudah mencapai umur as-sa'ya. As-sa'yu itu sa'i. Kalau kita mengenal istilah sa'i itu dari kata as-sa'yu. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Maka setiap lari-lari kecil itu disebut dengan sa'i oleh orang Arab. Ya, ketika Ismail sudah mencapai umur seperti itu, belasan tahun berarti, ya, saat itulah Nabi Ibrahim akhirnya datang kepada Ismail, dan saat itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Itulah yang di beberapa pekan lalu sering kita menapak tilas tentang sejarah ini karena peristiwa kurban. Ya, malam hari Tarwiyah, malam ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi pertama itu menyembelih Ismail, maka di pagi harinya ia merenung. Dalam bahasa Arab, merenung itu tarwiyah. Maka hari tarwiyah adalah hari perenungan seorang Ibrahim. Merenungi apakah mimpinya itu benar atau tidak. Maka malamnya, malam Arafah berarti, malam ke-9. Nabi Ibrahim mimpi yang sama, berulang. Maka Nabi Ibrahim di siang hari atau di pagi harinya, mulai merasa ini adalah dari Allah Jalla Jalaluhu datangnya perintah ini. Ya, melalui mimpi beliau. Maka dalam bahasa Arab, Arafah itu artinya mengenal dan mengetahui. Saat itu Ibrahim sudah mengenal dan mengetahui mimpinya bukan datang dari syaitan, namun datang dari Allah. Maka di malam ke-10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi yang ketiga kali. Saat itulah Nabi Ibrahim berazam dan bertekad melaksanakan perintah Allah. Maka tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Ya. Nah, ini ada asal usulnya nih, nama-nama ini. Ya, kemudian singkat cerita, nggak perlu kita perpanjang, ini sudah banyak kisahnya, ini di setiap momentum Zulhijjah dan Idul Adha pasti tentunya sering diceritakan kembali. Singkat cerita, ini pertemuan yang pertama. Nabi Ibrahim dan Ismail hidup bahagia sejenak dan Ibrahim kembali lagi ke Palestina, meninggalkan Ismail, Hajar dan penduduk suku Jurhum di sana.
Kemudian pertemuan berikutnya Ismail sudah menikah, tapi yang bertemu hanya antara istri Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ismail itu memiliki profesi seorang pemburu. Ya, kebiasaannya berburu, ya, dan tentunya berburu terlebih di zaman silam itu berhari-hari. Ya, 1 pekan lebih mungkin, atau mungkin bahkan menghabiskan waktu berbulan-bulan. Datang seorang Ibrahim yang sudah semakin tua. Sedangkan dulu ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Ishak lahir, Nabi Ibrahim sudah 99. Berarti umurnya sudah ratusan tahun. 100 tahun lebih datang menuju rumahnya Nabi Ismail. Sampai di sana Ismail tidak ada. Ya, dijawab oleh istrinya, "Kharaja yabtaghi lana." Suamiku keluar untuk mencari nafkah. Ya, kemudian Nabi Ibrahim bertanya-tanya dan berdialog dengan istrinya Nabi Ismail. Di antara pertanyaannya adalah bagaimana kondisi kehidupan kalian. Maka ternyata istri yang pertama ini berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwasannya nahnu bisyarrin. Aduh, kami ini buruk kondisinya. Nahnu fi dhiqin, ya, wa syiddatin, kami ini hidupnya susah dan seterusnya. Ungkapan dan kata-kata menunjukkan tidak ikhlas, tidak qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuji Allah sedikit pun saat itu. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Ismail, "Fa idza jaa zaujuki," kalau datang nanti suamimu pulang, ya, faqra'i alaihi salam, maka jangan lupa sampaikan salam untuknya dariku. Seorang kakek tua, enggak dijelasin kalau dia adalah ayahnya Ismail. Kemudian apa? Ya, wa'murhu, dan perintahkan suami untuk apa? An yughayyiru atabata babik, untuk merubah atau mengganti kusen pintu. Ya, maka akhirnya datang Ismail dan Nabi Ismail diberikan wahyu oleh Allah Jalla Jalaluhu dan ilham tentang kehadiran Nabi Ibrahim. Maka Ismail bertanya kepada istrinya dan diterangkan oleh istrinya. Ternyata Nabi Ismail berkata, yang datang itulah ayahku dan ia memerintahkanku untuk menceraikanmu. Mengganti kusen pintu itu adalah kiasan yang menunjukkan agar diceraikan. Ya, ilhaqi bi ahlik, kamu pulanglah ke keluargamu. Kemudian setelah itu Nabi Ismail menikah lagi dari putri kepala suku Jurhum lagi, yang lain tapi. Ya, dan di pernikahan yang kedua ini Nabi Ibrahim datang lagi, tapi lagi-lagi tidak berjumpa dengan Nabi Ismail. Yang berjumpa adalah istri Ismail yang kedua, tapi yang satu ini adalah solihah, qanaah dan sabar dan selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu. Setiap kali ditanya tentang kehidupannya, maka ia selalu memuji Allah. Maka Nabi Ibrahim berpesan, ya, agar nanti kalau Ismail datang, sampaikan salam kepadanya dariku dan beritahukan kepadanya untuk jangan mengganti kusen pintu. Ya, maka akhirnya Nabi Ibrahim juga bertanya juga, apa yang kalian makan? Al-lahmu wal ma', daging dan air kami makan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil ma'i wal lahmi. Ya Allah, berkahilah pada daging dan air mereka. Kata Nabi SAW menceritakan itu, seandainya di zaman saat itu mereka sudah biasa mengkonsumsi biji-bijian, niscaya Nabi Ibrahim akan mendoakan juga. Ya, nah ini menunjukkan berkahnya doa Nabi Ibrahim dan makbul serta mustajab doa beliau. Kemudian, ya, pergi lagi Ibrahim. Ini kan kedatangan yang ketiga. Ya, tidak berjumpa lagi dengan Ismail karena ia sedang berburu. Maka Ismail ketika sudah pulang diceritakan oleh istrinya dan ia menjelaskan tentang maksud ayahnya tersebut agar jangan menceraikan istri yang kedua ini. Ya. Nah, kemudian pertemuan yang keempat itu ketika Nabi Ismail sedang mengasah pisaunya, pedangnya, serta sedang membuat anak panah di pinggiran daripada air Zam-Zam. Nabi Ibrahim datang, keduanya berpelukan seperti seorang anak dengan ayah yang begitu rindu sangat. Maka akhirnya Nabi Ibrahim bersabda kepada Nabi Ismail, "Innallaha amaroni," sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun rumah Allah Jalla Jalaluhu. Ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang di tengahnya ada gundukan. Ya, disitulah sejak dahulu Ka'bah itu sudah ada. Hanya saja usang dimakan oleh usia dan cuaca pun menghancurkannya. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunnya kembali
di tempat yang sama yang dulu pernah dibangun oleh malaikat. Karena Masjidil Haram atau Ka'bah itu adalah inna awwala baitin wudi'a lin nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Di surat Al-Imran ayat 96 diterangkan bahwasannya itu adalah rumah Allah yang pertama di atas muka bumi yang ada di Mekah. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ismail memiliki banyak keturunan. Ya. Orang semakin ramai datang ke Mekah karena dibangun Baitullah. Maka semakin banyak juga yang hendak numpang dan tinggal di sekitaran sana. Maka berubahlah tanah tandus yang tidak bertuan itu menjadi kota besar. Ya, setiap tahun orang berhaji karena Nabi Ibrahim dikabulkan doanya oleh Allah Jalla Jalaluh ketika Allah berfirman kepada Ibrahim untuk panggil manusia datang ke Baitullah. Ibrahim protes kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana bisa suaraku menjangkau seluruh umat manusia dari timur sampai dengan barat?" Maka Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, tugasmu cuma menyampaikan dan berucap saja. Kamilah yang menyampaikan suara-suaramu kepada seluruh manusia." Ya, maka datang itu min kulli fajjin amik, dari segala penjuru ke kota Mekah, ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Ismail semakin banyak keturunannya. Maka keturunan-keturunan Nabi Ismail itu awalnya adalah dari kabilah Jurhum ini. Namun nantinya Jurhum ini akan dikudeta. Ya, kekuasaan yang dimiliki oleh Jurhum setelah Nabi Ismail wafat, keturunan-keturunan Nabi Ismail ternyata disingkirkan. Ya, dan kabilah Jurhum juga disingkirkan oleh kabilah lain yang bernama kabilah Khuza'ah. Ketika disingkirkan, maka kabilah Jurhum ini tidak ridho, tidak mau, maka mereka tutup sumur Zamzam. Karena Zamzam itu aset terbesar saat itu. Mereka tutup dengan harta mereka, dengan batu-batuan dan dengan tanah-tanah. Mereka tutup sehingga orang-orang Khuza'ah yang berhasil menguasai Mekah, ya, setelah mengkudeta orang-orang Jurhum, mereka tidak tahu sedikit pun tentang air Zamzam. Nggak punya informasi sedikit pun. Ya, sehingga Zamzam itu memang nggak diketahui bertahun-tahun. Ya, nanti kelak akan dibuka kembali oleh kakeknya Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib. Itu nanti tuh awal Zamzam kembali dibuka dari mimpinya Abdul Muttalib. Nanti kita akan mengarah ke sana. Ya, nah singkat cerita orang-orang Khuza'ah ini yang mengatur pemerintahan kota Mekah saat itu. Dan semua keturunan-keturunan Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad SAW sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang pilihan dan orang-orang mulia. Melalui sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah telah mensucikan dan memilih dari keturunannya Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail yaitu Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunannya Kinanah yang bernama Quraisy. Dan Allah memilih dari keturunan Quraisy seseorang yang bernama Hashim. Dan Allah telah memilihku, kata Nabi Muhammad SAW, di antara seluruh keturunan-keturunannya Bani Hashim. Itu kan ada disebutkan tuh, ya, kakek dan buyut Nabi SAW yang mana mereka bukan orang-orang sembarang. Mereka orang-orang terpandang di masa mereka. Ya. Maka dijelaskan di beberapa kitab sirah seperti Sirah Ibnu Hisham, ya, tentang beberapa nama kakek-kakek Nabi SAW yang sangat berpengaruh dan ditokohkan di zaman saat itu. Ya, sudah kita sebutkan ya di pertemuan lalu ada 21 nama jarak dari Nabi SAW kepada Nabi Ismail. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, ya, kemudian bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan Adnan itu keturunan Nabi Ismail. Dari sekian nama ini, ya, ini ada beberapa nama yang disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Di antaranya Ma'ad. Ma'ad ini disebut dengan Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Dan Ma'ad ini sangat terkenal, dia dimanapun berada di sebuah pasukan, maka pasukan itu nggak akan pernah kalah. Dia ibarat seperti Khalid ibnul Walid di zaman Nabi Muhammad SAW. Dimanapun Khalid berada, dimanapun Khalid mendukung sebuah pasukan, pasti pasukan itu nggak akan pernah kalah.
Ya, ini seorang Ma'ad. Ada lagi disebutkan oleh ya, Ibnu Hisham, di antaranya adalah Nizar. Nizar adalah seorang yang sangat tampan. Kemudian disebutkan lagi Ilyas. Ilyas itu ibarat seperti Luqman al-Hakimnya orang Arab. Seseorang yang memberikan petuah dan hikmah yang sangat banyak. Dan banyak sekali orang-orang Arab menukilkan syair-syair dari seorang Ilyas. Nah, kemudian nanti ada kakek Nabi SAW yang bernama Qusay. Qusay bin Kilab inilah yang nanti mengkudeta orang-orang Khuza'ah. Jadi setelah berabad-abad dan bertahun-tahun, Khuza'ah memimpin kota Mekah. Setelah mereka mengkudeta orang-orang Jurhum, maka Qusay sebagai keturunan asli Nabi Ismail dan keturunan Jurhum, dia merasa terpanggil untuk mengumpulkan koloni-koloni kecil Arab yang berada di pinggiran-pinggiran kota Mekah. Karena mereka sudah diasingkan oleh kabilah Khuza'ah. Khuza'ah memerintah, maka tentunya pemerintahan yang lama itu disingkirkan. Keturunan-keturunan Jumhur itu tinggal di pinggir-pinggir kota Mekah. Maka Qusay bin Kilab ini yang berjasa mengumpulkan kembali keturunan Jurhum dan mengkudeta kembali kota Mekah sehingga tampuk kepemimpinan kembali kepada keturunan Jurhum alias keturunan Nabi Is. Karena memang yang paling pantas dan paling layak menjaga kota Mekah adalah keturunan Nabi Ismail. Zam-zam ditemukan berkat Ismail dan juga Ka'bah dibangun berkat Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, maka Qusay inilah yang mengembalikan ya kejayaan keturunan Nabi Ismail. Kemudian nanti Qusay bin Kilab ini mulai membuat beberapa manajemen yang sangat baik ya untuk mengatur urusan Ka'bah ini atau Baitullah ini. Di antaranya ia membuat yang namanya Ar-Rifadah was-Siqayah. Ini adalah bagian khusus untuk melayani jamaah haji. Rifadah itu untuk memberikan makanan-makanan dan Siqayah itu untuk memberikan minuman. Dan bayangkan saat itu Zam-Zam belum ditemukan. Zam-Zam belum ada saat itu. Karena masih tertutup. Ya. Dan Qusay bin Kilab juga nggak tahu di mana posisinya karena ditutupnya itu oleh kakek moyangnya dia. Ya, sejak dulu. Maka mereka pun mencari air, ya, mengumpulkannya. Bahkan sebagian kitab sirah menyebutkan dari di antara keutamaan kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam, air-air yang mereka sediakan untuk jamaah haji itu bukan air putih, tapi air-air yang sudah dicampur dengan kurma, alias biasa kita sebut dengan infused water. Ya, nabidh bahasa kitanya itu, fikihnya itu nabidh, ya, air rendaman kurma. Kadang dicampur dengan kismis, manis, pokoknya diberikan untuk jamaah haji secara gratis itu. Ya, dan Zam-Zam belum ada saat itu. Dan beberapa orang pembesar-pembesar Quraisy itu biasa menyembelih hewan ya untuk dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Menjamu mereka karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Ya. Kemudian nanti di antara keturunan Qusay bin Kilab itu ada namanya Hashim. Hashim itu kan kakek Nabi SAW. Ya, kakek Nabi pertama Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib bin Hashim, kakek kedua Nabi. Nama aslinya bukan Hashim. Ya. Nama aslinya bukan Hashim. Hashim itu nama aslinya Amr. Kenapa disebut dengan Hashim? Karena Hashim itu artinya yang suka membagi-bagi. Pernah suatu ketika kota Makkah dilanda wabah. Ya, kelaparan juga penduduknya, maka seorang Hashim ini yang menyembelih unta milik dia sendiri dan yang berangkat menuju ke kota Syam ke arah utara untuk mengambil gandum karena tidak ada gandum di Mekah. Paceklik hebat, ada wabah, kelaparan hebat orang-orang penduduk Makkah. Maka ia bawa, kemudian ia bagi-bagikan ke orang-orang. Hashimus Sarid, ia membagikan yang namanya sarid. Sarid itu adalah roti dari gandum yang dipotong-potong, dituangkan ke atasnya itu kuah daging. Daging beserta dengan kuah. Itu namanya sarid. Oh, itu makanan mahal saat itu, di zaman saat itu. Ya, dia membagi-bagikan itu secara gratis kepada penduduk Mekah. Maka dia lebih dikenal dengan Hashim daripada nama aslinya Amr. Ya, kemudian Hashim ini ya memiliki putra namanya Syaibah. Ketika Hashim wafat, maka yang mengurus untuk jamaah haji itu adalah si Syaibah. Yang paling berhak setelah Hashim wafat. Masalahnya apa? Hashim itu ketika dalam perjalanan menuju ke kota Syam, ya, ia menikah di kota Yathrib. Yathrib itu kelak nanti menjadi
Madinah. Jadi pernah terkoneksi itu dengan Nabi SAW sejak zaman dulu. Ya, setelah menikah di Yathrib, ia menuju ke kota Syam, maka ia wafat di sana. Ketika ia wafat, ia kan tinggalkan istrinya di kota Yathrib. Maka Syaibah lahirnya di kota Yathrib. Ya, Syaibah lahir di kota Yathrib. Kemudian Hashim tadi punya saudara-saudara, ya. Jadi ada si Al-Muttalib, ada Abdus Syams. Maka saudara-saudara inilah yang menggantikan sementara untuk pengurusan jamaah haji. Karena mereka belum tahu apakah si Hashim ini masih hidup atau si Hashim ini punya keturunan atau yang seperti apa, nggak tahu mereka. Maka mendengar desas-desus bahwasanya Hashim itu sudah wafat di kota Syam dan mendengar Hashim itu punya keturunan di kota Yathrib, maka Al-Muttalib yang menggantikan ya tugas dan peranan di kota Mekah untuk melayani jamaah haji, ia berangkat ke Yathrib. Sampai di sana ia bertemu dengan keturunannya Hashim, namanya Syaibah. Kenapa disebut dengan Syaibah atau kenapa namanya Syaibah? Syaibun itu artinya uban. Karena ketika ia lahir, ya, bayi ini punya satu rambut putih. Satu helai uban itu namanya Syaibatun, ditambahkan tak marbutoh di belakang. Maka ia disebut dengan Syaibah karena ketika ia lahir punya satu helai uban. Ya, ini nama aslinya. Dibawalah ke kota Makkah karena ialah yang akan digadang-gadang menggantikan ayahnya Hashim. Ya, menggantikan tugas dan peranan Hashim. Karena biasanya tugas itu kan menurun ya ke keturunan-keturunan, bukan ke saudara-saudara dulu. Ya, maka akhirnya di pintu kota Mekah orang-orang bertanya kepada Al-Muttalib, ya, siapa yang engkau bawa di belakangmu? Anak kecil gitu kan, pakaian lusuh. Maka orang-orang berkata, itu Abdul Muttalib, itu Abdul Muttalib. Abdul itu artinya hamba sahaya. Ya, Al-Muttalib ya tadi namanya Al-Muttalib. Maka Abdul Muttalib yang dimaksud penduduk Mekah itu adalah hamba sahaya punya Al-Muttalib. Al-Muttalib pulang ke Mekah membawa hamba sahaya. Maka mulai saat itu Syaibah lebih dikenal dengan Abdul Muttalib. Nah, itu asal muasalnya. Ya, jelas ya ini. Ya, Abdul Muttalib nanti punya putra yang sangat banyak. Ketika ia sudah besar, sudah dewasa, ya, dia itu pernah bermimpi dan kita akan akhiri kisah kajian pada siang hari dengan kisah ini, ya. Ia pernah bermimpi si Syaibah ini alias Abdul Muttalib. Dalam mimpinya ia melihat letak dan posisi sumur Zam-Zam yang sudah berabad-abad tertutup, enggak ditahu. Dia pernah dengar doang mungkin dari kakek moyangnya, ada dulu sumur Zam-Zam, tapi enggak diketahui di mana letaknya. Karena sudah ditutup oleh kabilah Jurhum ketika mereka dikudeta oleh orang-orang Khuza'ah. Maka dalam mimpinya ia mengetahui lokasi dan letak sumur Zam-Zam. Akan tetapi yang jadi masalah, lokasinya itu ada di bawah dari dua patung besar yang biasa disembah oleh orang Arab. Ada dua patung besar. Kalau ia gali itu sumur, dia harus hancurkan patung. Kalau dihancurin patung bermasalah nanti. Ya, bisa diamuk masa nanti kan. Maka akhirnya apa? Ia bernazar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam nazarnya, jika Allah mengkaruniakannya 10 orang putra yang bisa melindungi dia ketika ia menggali sumur Zam-Zam, maka ia akan menyembelih salah satu putranya. Karena memang penyembelihan atau kurban sejak zaman dulu dianggap sebagai ibadah yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka putra yang pertama namanya Al-Harith. Setelah ia bernazar, lahir banyak putra-putra yang lain. Ada namanya Hajjal, ada namanya Dirar, ada namanya Al-Muqawwim, ada namanya Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Ya, jadi Abu Lahab itu pakdenya Nabi Muhammad SAW. Ada namanya Abdul Manaf. Ya, ini bukan Abdul Manaf kakek Nabi ya, tapi Abdul Manaf anaknya Syaibah atau anaknya Abdul Muttalib. Cuman Abdul Manaf ini punya putra namanya Thalib, putra pertama, maka disebut Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu nama aslinya Abdul Manaf. Ya. Jadi Nabi Rasulullah itu punya kakek namanya Abdul Manaf, ya. Bapaknya Hashim bin Abdul Manaf. Rasul juga punya pakde namanya Abdul Manaf, tapi lebih populer dengan nama Abu Thalib. Terus punya Abdullah ini adalah ayah Nabi. Sampai di Abdullah ini putra yang ke-10. Hamzah dengan Al-Abbas belum lahir. Ya, para ulama memastikan Hamzah dan Al-Abbas ini adalah
omnya Nabi atau adiknya Abdullah dengan hadis ketika Al-Abbas ditanya oleh para sahabat, "Wahai Al-Abbas, ayyukuma akbar, anta am Rasulullah?" Yang lebih besar engkau atau Rasulullah sebenarnya? Apa kata Al-Abbas? Rasulullah akbar wa ana asannu minhu. Jawabannya dengan adab. Kata Al-Abbas, kalau ditanya yang lebih besar, ya jelas Rasul dong lebih besar. Tapi saya lebih tua. Ngerti nggak maksudnya? Ya, hal ini menjadi wajar, Pak, kalau seorang Abdul Muthalib itu menikah dengan beberapa istri. Maka anak pertamanya sudah punya anak lagi. Sehingga keponakan ya itu terkadang umurnya sangat dekat dengan putra sendiri. Karena begitu kan di masyarakat. Ya, maka umurnya Nabi Muhammad SAW ya dengan umurnya Al-Abbas dan Hamzah itu tidak begitu jauh. Jelas nggak? Ya. Nah, Al-Abbas itu berkata, aku lebih tua dari Nabi. Hamzah pernah berkata, aku dengan Rasul itu terpaut sekitar 3 atau 4 tahun. Makanya Nabi itu pernah dulu ketika Fatuh Mekah, ditawarkan oleh para sahabat, ya Rasul, engkau perlu menyelamatkan keluargamu sendiri. Siapa kata Nabi? Itu ada Umamah. Umamah itu putrinya Hamzah. Perempuan yang cantik, putrinya Hamzah. Dan kalau putrinya Hamzah, berarti kan ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Ada hubungan kekerabatan, alias sepupu Nabi. Dan sepupu itu bukan mahram, berarti boleh nikah. Maka beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, kau nikahin saja, bawa lagi ke Madinah. Ya, maka kata Rasul, adapun Umamah, aku nggak bisa menikahi. Walaupun dia statusnya sepupuku, akan tetapi di status yang lain, ia sesungguhnya adalah keponakanku sendiri. Kenapa ya Rasul? Dulu aku dengan Hamzah disusui oleh satu wanita yang sama. Ya, jadi Hamzah umurnya dengan Nabi cuma antara 3-4 tahun bedanya. Maka dulu Suwaibah itu pernah menyusui Hamzah dan pernah menyusui Rasulullah. Berarti hubungan kekerabatan antara Rasul dengan Hamzah itu 2. Kekerabatan secara nasab, yaitu antara keponakan dengan paman, ya, dan kekerabatan secara penyusuan, berarti saudara sesusuan. Kalau saudara sesusuan, berarti anaknya itu adalah keponakan sendiri. Maka nggak sah dan nggak boleh dalam Islam menikah. Itu kata Nabi SAW. Ini yang menunjukkan Hamzah dengan Al-Abbas itu belum lahir. Abdullah itu putra yang ke-10. Nah, ketika sudah putra ke-10, Abdul Muthalib harus menjalankan nazarnya. Allah sudah penuhi 10 putra. Maka ia harus menjalankan nazarnya, yaitu menyembelih salah satu putranya. Sebelum ia jalankan nazarnya, ia dulu laksanakan yang dulu pernah ia mimpikan, yaitu ia menghancurkan patung dan mengeluarkan sumur Zam-Zam kembali. Disaksikan oleh masyarakat hendak mengamuk, tapi dibela oleh 10 putranya yang membentengi ayah mereka, Abdul Muthalib alias Syaibah. Maka setelah dikeluarkan air Zam-Zam, masyarakat tidak jadi untuk mengamuknya. Kenapa? Mereka juga butuh dengan air Zam, dan itulah yang selama ini mereka cari-cari. Ya, ternyata air Zam-Zam ditemukan melalui Abdul Muthalib. 2 patung dihancurkan, masyarakat nggak jadi mengamuknya. Karena apa? Dibela oleh 10 anak daripada Abdul Muthalib, dan juga dia telah berjasa menemukan kembali air Zam-Zam. Maka setelah itu ia menjalankan nazarnya. Maka ia pilih siapa yang ingin dikorbankan di antara 10 putranya. Yang paling tampan, yang paling bagus perawakannya, paling nurut adalah Abdullah. Putra terakhir dia, putra ke-10 yang saat itu. Hamzah dan Al-Abbas belum lahir. Ya, maka Hamzah dan Al-Abbas itu nggak menyaksikan ya peristiwa ini. Maka akhirnya Abdul Muthalib ketika hendak menyembelih Abdullah, ya, keluarga dari istri Abdul Muthalib nggak terima. Paman-pamannya Abdullah dari sisi ibunya nggak terima. Kenapa? Ini anak paling bagus nih. Jangan. Coba kita rindingkan kembali, berundinglah di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu yang dulu dibuat oleh Qusay bin Kilab. Ya, di situ berunding, akhirnya mereka katakan, kalau bisa, ya, kita buat cari solusi yang lain. Datanglah kamu ke seorang tukang ramal di Yathrib. Datang lagi gitu ke Madinah tuh. Dulu namanya masih Yathrib. Ada seorang peramal perempuan, dijelaskan masalahnya, maka kata peramal itu, ya, ardi rabbak wa fidibnak.
kau harus minta keriduan kepada Rabbmu, Tuhanmu, dan kamu harus menebus putramu yang mau kamu sembelih. Maka akhirnya apa? Dibuatlah pengocokan undian di depan Ka'bah. Ya, 1 nama Abdullah dan 10 nama unta. Kaidahnya apa? Kalau dikocok keluar nama Abdullah, maka si Abdul Muthalib harus membayar dengan 10 ekor unta. 1:10, Pak. Yang keluar lebih banyak kemungkinan yang mana? Ya nama unta dong. 1 nama Abdullah, 10 nama 10 ekor unta. Dikocok keluar nama Abdullah, maka disediakan 10 unta. Kocok lagi yang kedua keluar nama Abdullah, 20 unta. Kocok lagi ketiga keluar nama Abdullah lagi tuh. 30 ekor unta, sampai akhirnya yang ke-10, genap 100 ekor unta, baru keluar nama unta. Akhirnya, disitulah disembelih 100 ekor unta, dan Abdullah tidak jadi disembelih. Ini kisahnya ada di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan disahihkan oleh beliau berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Maka Nabi SAW di antara gelarnya Ibnu Az-Zabihain, keturunan dari 2 orang yang hendak disembelih. Orang yang pertama adalah Ismail, mau disembelih oleh Ibrahim. Orang yang kedua adalah Abdullah, mau disembelih oleh Abdul Muttalib. Nah itu, ya, kira-kira sekilas tentang kakek moyang atau kakek dan buyut Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang ditokohkan di masyarakat saat itu. Maka nanti di pertemuan berikutnya akan kita terangkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.